Oke, saya ulang. Kira-kira apa sih bedanya antara kesehatan masyarakat dengan pengobatan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak bedanya di mana? Ada yang tahu nggak bedanya di mana? Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Saya NIM 070, Niputri Indrayani. Oke Kalau ya. kesehatan masyarakat itu dia lebih berfokus untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan pengobatan itu berfokus untuk mengobati pasien seperti farmasi begitu, Pak. Oke, saya simpan dulu ya. Ada pendapat berbeda nggak? Ada pendapat berbeda nggak? Ada punya pendapat berbeda? Jawab, Bapak. 034, Bapak izin menjawab. Oke, silakan 034. Kalau kesehatan masyarakat itu lebih ke pencegahan, Bapak. Kalau pengobatan itu yang mengobati gitu. Oke. Simpan dulu Terima ya. kasih. Jadi sudah ada gambaran sedikit ya apa itu kesehatan masyarakat. Jadi saya tadi cuma jawabannya benar. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya antara kesehatan masyarakat sama pengobatan? Biasanya kesehatan masyarakat itu di awal. Pernah dengar nggak? Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, kalau kesehatan masyarakat lari ke preventif sama promotif. Nah, kalau di Indonesia kan itu biasanya lebih larinya ke pencegahan ya. Sedangkan promotif itu lebih ke bagaimana cara menginformasikan suatu hal tentang kesehatan. Nah, kalau dihubungkan dengan farmasi, kesehatan masyarakat, berarti kan harus berhubungan dengan obat-obatan nih. Nah, di sini namanya preventif itu adalah bagaimana caranya agar masyarakat tuh paham ya cara menggunakan obat yang benar. Nah, itu kalau farmasi kesehatan masyarakat dari segi preventif. Nah, kalau segi promotif itu adalah berisi mengenai informasi-informasi tentang berbagai macam obat. Contohnya salah satu adalah dagus ibu misalnya. Pernah dengar istilah dagus ibu? Pernah dengar istilah dagus ibu? Nggak Pernah, Bapak. Oke, itu larinya ke promotif Pernah, ya. Pak. Ya, oke, itu kan dapat gunakan simpan buang. Nah, itu promotif dia. Salah satu contoh dari promosi. Sedangkan preventifnya adalah dia biasanya lebih ke bagaimana cara memberikan suatu jadinya face to face dengan pasien biasanya. Bagaimana cara memberikan suatu penggunaan obat yang tepat. Nah, sampai sana paham? Jadi nanti kalian akan dengar ada namanya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kalau kesehatan masyarakat itu larinya ke promotif sama preventif. Kalau pengobatan larinya ke kuratif dia. Oke, paham ya? Nah, kalau farmasi biasanya dapat kenanya di preventif, promotif, sama kuratif. Nah, kalau rehabilitatif biasanya rekan kalian yang di fisioterapi biasanya. Pemulihan pasca pengobatan biasanya. Oke, itu sekilas mengenai kesehatan masyarakat ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi. Oke, ini saya bikin ada 3 bagian di sini ya. Dimana kita bahas mengenai pendahuluan. Ya sebenarnya dulu tuh kalau ditanya tuh profesi farmasis ini dulu tuh belum terlalu dikenal oleh masyarakat ya, apa itu farmasis. Pasti kalau kalian tanya itu apa itu apoteker. Kalau namanya dalam bahasa Inggris kalau farmasis kan apoteker tuh. Pasti dibilang tukang jualan obat. Nah, seperti itu biasanya. Jarang ada yang tahu kalian detail pekerjaan kalian. Nah, kemarin saya belajar mengenai SKN kan, Sistem Kesehatan Nasional. Ada 7. Nah, di mana di sini farmasi itu mulai masuk dia. Mulai diperhitungkan. Nah, salah satu contoh farmasis mulai masuk itu adalah salah satu contohnya adalah di pembiayaan kesehatan biasanya. Nah, jadi mulai dikenal nih, diperhitungkan farmasis itu dari sistem kesehatan, kebijakan kesehatan. Nah, dari ini kenapa tujuannya
farmasi dimasukkan dalam kebijakan kesehatan nasional atau SKN, Sistem Kesehatan Nasional, agar pasien itu dapat suatu obat yang tepat, atau istilahnya adalah POR, penggunaan obat yang rasional. Nah, pernah dengar istilah POR sebelumnya? Pernah ya? Istilah POR? Pernah dengar istilah POR? Belum pernah, Pak, sebelumnya. Ya? Kurang keras, coba bilang kali. Suaranya? Belum pernah, Pak, sebelumnya. Oke, jadi gini. Jadi ini kalau kalian yang membedakan kalian dengan profesi kesehatan lainnya adalah kalian lebih expert di POR ini, penggunaan obat rasional. Jadi gini, dokter belajar obat, iya. Kalian belajar obat, iya juga kan. Kemudian apa sih bedanya kalian dengan tenaga kesehatan lainnya dengan dokter misalnya? Kita lebih ke POR-nya, penggunaan obat rasional di masyarakat. Jadi contohnya kayak gini, dokter kan ngeresepin suatu obat. Ada obat A, B, C. A, B, C kan. Nah, ketika ditebus oleh pasien kurang dia mempunyai uang untuk menebus obatnya. Misalnya harga obatnya 100.000. Pasien punya uang cuma 50.000. Nah, tugas farmasis adalah bagaimana caranya agar pasien itu dapat obatnya sesuai dengan resep dari dokternya. Nah, salah satu contohnya adalah pergantian obat ya, dari obat paten menjadi obat generik. Tapi harus seizin dengan dokter ataupun pasiennya. Jadi uang pasien cukup dia di sini. Nah, ketika uang cukup, dia dapat obatnya sesuai ya dengan kebutuhannya. Nah, kalau profesi farmasis ini tidak ada, ya otomatis kalau pasiennya kurang, uangnya kurang, ya obatnya nggak dapat dia. Seperti itu di sini. Itu salah satu contoh POR. Jadi pasien dapat obat sesuai dengan kemampuan dia membayar, salah satu contohnya. Yang kedua, dia juga dapat informasi obat. Jadi nanti kalau kalian beda dengan dokter, itulah kalian bisa menginformasikan atau lebih sebagai pintu terakhir dari sebelum pasien dapat obat ya. Jadi kalian bisa meng-cross-check-kan, benar nggak namanya tenaga kesehatan manusia atau human error, kita bisa melakukan suatu kesalahan. Nah, tugas kalian adalah mengecek ini. Contohnya gini, ketika pasien dapat obat, kan misalnya paracetamol, mungkin asam fenamat dari resep. Nah, kalian bisa tanyakan ini, Ibu ada alergi efek samping obat? Ketika ada informasi yang miss dari dokter, kita bisa memberikan suatu pertanyaan lagi ke pasiennya. Nah, ketika pasien bilang, ya saya ada alergi sama asam fenamat, ya kita informasikan ke dokternya, dokter, ini pasien atas nama ini ternyata alergi dengan asam fenamat. Apakah bisa diganti dengan obat lain? Nah, seperti itu. Jadi untuk memberikan keamanan atau enggak pasien safety-nya ya ke pasien, seperti itu POR-nya. Oke, sampai sana ada gambaran mengenai POR? Nanti mungkin lebih detailnya ada di pertemuan terakhir kalau nggak salah ya, setelah UTS. Tapi ada bayangan nggak mengenai POR? Atau ada yang mau ditanyakan di slide ini? Ada yang mau ditanyakan di slide ini? Belum ada, Bisa Pak. saya lanjut? Bisa, Pak. Bisa saya lanjut ke slide berikutnya ya? Oke. Nah, ini kita fokusnya ke aktivitas sekarang, ke pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi kalau di sini ada imunisasi, ada keluarga berencana, ada penggunaan obat secara benar atau penggunaan obat secara rasional, promkes, ada quackery yang terakhir ya. Nah, ini artinya ini list-list dalam kegiatan dari pelayanan kefarmasian untuk kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama kita bahas, Melia, ada namanya imunisasi. Nah, imunisasi ini di mana sih peran farmasisnya? Di bagian apanya? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Peran farmasis dalam imunisasi itu apa?
Ayo, di mana peran farmasis yang bisa dalam imunisasi? Namanya imunisasi kan kalau lihat dari Mungkin segi mencoba pengertian kan. menjawab, Bapak. Oke, silakan. Menurut saya peran farmasi dalam kegiatan imunisasi itu dalam pemberian dosis obat yang akan disuntikkan, Pak. Oke, terus sobat dalam disuntikan. Oke, saya simpan ya. Ada yang lain nggak? Punya pendapat berbeda nggak tentang imunisasi? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Peran farmasi dalam imunisasi itu pada pembuatan sediaannya, Pak. Pembuatan sediaan injeksinya. Bisa besarkan suaranya sedikit, agak putus-putus tadi, setengah saya dengar. Peran farmasi dalam imunisasi yaitu pada pembuatan sediaannya, Pak. Sediaan injeksi. Sediaannya. Oke. Saya pegang. Oke, coba lagi satu orang. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mungkin peran farmasis di imunisasi itu memberitahukan bahwa dampak pasca imunisasi seperti mungkin akan terjadi demam atau yang lainnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, tadi itu sebenarnya hampir semua tepatnya, tapi ada sedikit yang kurang. Oke, saya tambahkan. Itu biasanya kalau peran farmasis dalam imunisasi itu satu ya, kita lebih ke biasanya kalau imunisasi itu kalau yang paling banyak tuh mungkin nanti ke antara di klinik atau rumah sakit, tapi kalau yang paling banyak itu ada di puskesmas. Nah, tugas farmasis di puskesmas khususnya bagian imunisasi, dia harus bisa menyediakan vaksin-vaksin yang dibutuhkan oleh puskesmas. Nah, contohnya kayak gini, ada namanya vaksin DPT, ada vaksin polio, campak, sebetulnya apalagi sekarang nih vaksin COVID. Nah, untuk penyimpanan vaksin ini yang kita lebih diprioritaskan. Jadi kalau kalian vaksin kan, kalau kalian pernah lihat vaksin kan harus disimpan di suhu kulkas kan? Atau kurang lebih lah suhu 18. Ya ternyata tidak semua vaksin bisa disimpan dalam suhu 18. Ada beberapa vaksin yang disimpan di minus 8 derajat. Itu tugas farmasis untuk menjaga bahwa suhu penyimpanan dari vaksin itu sesuai dengan yang diperlukan. Nah, bila tidak sesuai, otomatis kan namanya vaksin kan adalah virus yang dilemahkan. Nah, kalau nggak disimpan di tempat yang sesuai, ya virusnya rusak, mati, efektivitas vaksin turun dia. Nah, tugasnya farmasis itu meyakinkan bahwa vaksin yang diberikan nanti ke pasien memang sesuai atau nggak berkualitas dia. Oke, sampai sana paham? Nanti mungkin materi vaksin akan dijelaskan di mata kuliah Specialty Alkes ya, tentang vaksin. Jadi ada penyimpanannya seperti apa, kemudian umur sekian vaksin apa aja. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mengenai imunisasi? Kita lebih fokusnya ke pengadaan vaksinnya, kemudian penyiapan vaksinnya. Kalau dosis biasanya tadi kan temannya yang bilang ke dosis, biasanya nanti lebih larinya sudah ke dokter, biasanya dia yang ngitung dosisnya. Kita hanya menyediakan vaksinnya, bahwa suhu vaksin sama sudah sesuai dengan yang tertera dalam etiket vaksin. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan mengenai imunisasi? Ada pertanyaan? Sementara tidak, Bapak. Oke, sekarang lari ke keluarga berencana ya, atau KB. Nah, di sini peran farmasis seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Saya Harum 079 dari kelas A6C. Ya. Untuk peran farmasi dalam keluarga berencana, untuk melaksanakan penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan mengenai keluarga berencana. Terima kasih. Oke. Memberi penyuluhan informasi. Oke, saya simpan. Ada punya pendapat berbeda nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Saya Niputu Diamonika Yanti dengan NIM 069 dari kelas A6C. Jadi peran farmasis dalam keluarga berencana yaitu dalam konseling penggunaan kontrasepsi pil KB yang tepat. Oke, konseling kontrasepsi penggunaan pil KB yang tepat. Oke. Saya simpan. Lagi satu coba. Ya, Pak. 256. Oke.
peran farmasis dalam keluarga berencana itu yaitu memberikan informasi yang diperlukan kepada pasien tentang cara aman dan efektif menggunakan metode kontrasepsi. Oke, jadi lebih ke tadi kan namanya kesehatan masyarakat itu kan ada dua, dibilang ada preventif, ada promotifnya. Jadi di sini larinya ke promotifnya biasanya dia, atau enggak kalau emang bingung dia bisa ke preventif. Jadi contoh ini, tadi temannya beberapa sudah memberikan informasi ya bahwa gimana sih peran farmasisnya. Tadi beberapa rekan kalian juga memberikan masukan bahwa lebih ke metodenya, benar itu semua. Nah, misalnya promotif tadi saya jelaskan kan bagaimana ada nggak informasi yang diberikan biasanya dalam bentuk banner biasanya atau biasanya atau dalam bentuk leaflet. Nah, di sini akan terlihat ya, misalnya gini, dalam leaflet itu ada gini, apa namanya, 2 anak cukup, gitu misalnya kan. Kalau namanya KB itu kan biasanya kan membatasi jumlah anak. Jadi ada informasi mengenai itu biasanya. Yang kedua tadi kalau yang preventif biasanya lebih ke konselingnya atau enggak ke PIO-nya. Jadi lebih ke bagaimana sih cara menggunakan pil KB. Misal gini, pernah nggak lihat pil KB? Misal kayak andalan, mikrodiol. Pernah nggak lihat pil KB kalian? Karena Pak. Oke. Kan di sana kan ada garis panah biasanya ya. Ada garis panah. Nah, kemudian di sana juga akan terlihat ini hari-hari minumnya. Nah, pertanyaan saya adalah ke kalian, misal, anggap kalian itu adalah apoteker atau farmasis. Saya adalah pengguna pil KB. Saya tanya ke kalian ini, Bapak, Ibu, saya lupa loh minum pil KB. Saya kan lagi program KB. Terus saya lupa kemarin minum pil KB-nya. Apa yang harus saya lakukan? Ayo, ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. 034. Pil KB yang lupa di tanggal, misalnya kemarin hari Sabtu, sekarang udah Minggu, yang di hari Sabtu itu tetap diminum di hari Minggu, Bapak. Oke. Biar tetap stabil hormonnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau saya 2 hari atau 3 hari lupa, bagaimana? Ayo, ada yang bisa nggak? Kalau 2 hari atau 3 hari lupa, bagaimana? Ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. 085, bila kita lupa meminum pil KB selama 2 hari atau 3 hari berturut-turut, maka kita harus meminum 2 pil selama 2 hari atau 3 hari secara berturut-turut, lalu baru dilanjutkan dengan 1 pil sesuai dosis seperti biasanya. Oke, jadi nggak bisa ya semuanya cara menggunakan pil KB. Itu pil KB dia. Paham kan semuanya? Ada pertanyaan nggak mengenai keluarga berencana? Tapi selain pil KB ada juga namanya IUD. Itu kayak besi ya untuk mencegah kehamilan. Biasanya dipasang pada yang cewek biasanya. Kemudian itu biasanya yang masang biasanya bidan. Itu IUD. Nah, pertanyaan saya adalah kalau pakai IUD itu pil KB itu ada nggak kemungkinan masih bisa hamil? Ada nggak kemungkinan masih bisa hamil? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya masih bisa terjadi kehamilan karena banyak juga kasus-kasus ibu-ibu yang menggunakan. Oke, terima kasih ya. Masih ada kemungkinan, biasanya kalau saya dulu pernah sharing sama bidan, makanya kalau yang tahu kan IUD? Pernah nggak lihat IUD? IUD itu yang suntik itu ya, Pak? Bukan, itu kalau suntik itu bukan. Kelihatan nggak di layar monitor kalian? Kayak gini gambarnya.
Ya. Nah, kayak gini ya ID-nya. Ini dimasukkan ini. Jadi sperma itu, ini kelihatan nggak deh? Nah ini, jadi dimasukkan kayak T ini. Nah, jadi sperma tuh nggak bisa nempel ya di sini. Jadi jarak nggak bisa hamil ya, seperti itu. Kelihatan ya di sini di layar monitornya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kayak gini. Dia dimasukkan kayak besi ke bagian yang cewek. Tapi yang bisa masang biasanya ini adalah biasanya bidan biasanya masang. Kalau kita nggak bisa. Nanti kalian yang membedakan kalian sama tenaga farmasis sama tenaga kesehatan lainnya, kita tuh termasuk tenaga non medis kita. Non medis tapi kita nggak bersentuhan langsung dengan pasien. Yang bersentuhan langsung dengan pasien itu bidan, perawat, dokter. Kalau farmasis enggak. Nah, kita hanya bisa memberikan mensuplai alat ini biasanya. Nah, untuk proses pemasangan itu bidan biasanya. Tapi apakah bisa hamil nggak ini? Bisa hamil ya. Biasanya kalau saya dulu sama bidan tuh dari 10 orang yang dipasang IUD, itu pasti kadang-kadang 1 orangnya yang hamil ya. Nah, itu. Karena ini kan buatan manusia nih, yang namanya buatan itu nggak mungkin 100% itu bisa. Seperti itu. Nah, kemudian tadi temannya bilang ada yang disuntik, itu namanya KB suntik. Biasanya kalau KB itu kan ada yang diminum, ada yang disuntik. Nah, kalau disuntik itu dia nggak usah minum. Biasanya ada KB suntik itu 1 bulan, ada untuk 3 bulan. Tapi kalau KB suntik biasanya risiko hamilnya lebih tinggi ya ketimbang yang minum biasanya. Itu tapi nggak usah minum dia. Misalnya kalau pil KB kan diminum nih tiap hari, kadang bisa lupa. Tapi kalau KB disuntik selama sebulan, itu dia nggak usah minum obat ya. Tapi risiko hamilnya lebih tinggi dia untuk yang KB suntik. KB suntik ada 2, nanti yang 1 bulan atau yang 3 bulan. Semakin tinggi bulannya, kemungkinan hamil semakin besar. Sampai sana paham ya? Paham, Bapak. Paham ya? Nah, ada juga nanti kalau kalian beli obat, jadi kadang-kadang warga pil KB yang sering dipakai sama anak remaja biasanya, tapi bukan untuk kontrasepsi, itu biasanya ada namanya pil KB kecantikan. Pernah dengar pil KB Diana? Belum pernah, Pak. Pernah, Bapak. Nah, itu biasanya kalau kalian nanti mungkin kerja di apotek ataupun di klinik, itu biasanya banyak tuh yang anak-anak SMA beli pil KB Diana. Dia bukan untuk kontrasepsi, tapi untuk mempermulus wajahnya biasanya. Jadi lebih kinclong wajahnya gitu loh istilahnya. Banyak nyari pil namanya pil KB kecantikan. Nah, tapi risikonya kalau orang minum pil KB untuk kecantikan biasanya siklus menstruasinya nggak teratur jadinya. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai keluarga berencana? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan minum pil KB itu ada efek sampingnya nggak kalau berkepanjangan gitu minumnya? Oke, ada kepanjangan nggak? Biasanya yang pertama itu biasanya yang paling tadi saya jelaskan tadi adalah menstruasinya nggak teratur. Yang kedua, saya pernah baca artikel atau nggak jurnal penelitian bahwa ternyata minum pil KB itu bisa meningkatkan resiko kanker serviks biasanya. Paham maksud saya faktor resiko itu? Oh, paham, Pak. Tahu kan maksud saya apa yang dimaksud dengan faktor resiko? Iya, Pak, tahu. Kalau misalnya masih bingung gini, misalnya cewek nih, pasti kan kalau misalnya kena kanker serviks, misalnya nih, kalau secara umum cewek kena kanker serviks untuk faktor risikonya adalah 1 kali. Tapi ketika dia minum pil KB secara berkepanjangan, secara terus-menerus, faktor risikonya meningkat, jadi 2 kalinya. Nah, seperti itu. Sama kayak rokok misalnya, bisa nggak menyebabkan dia kanker paru-paru. Jadi kalau orang nggak merokok, terkena kanker paru-paru adalah kemungkinannya adalah 1 kalinya. Tapi ketika merokok 1 kali itu berubah, tambah tinggi dia, jadi 3 kalinya kah? Seperti itu namanya faktor resiko. Nanti mungkin bahasa faktor resiko itu lebih banyak larinya ke farmakoepidemiologi. Nanti mungkin semester 6 kalian dapatnya. Oke, sampai sana paham ya? Hati-hati kalau misalnya kalau pil KB itu
yang artikel saya baca itu dia meningkatkan gejala atau resiko kanker serviks biasanya. Oke, ada pertanyaan, kalau IUD dari dijelaskan itu biasanya kalau ketika dia mens, IUD itu dia pendarahannya lebih banyak biasanya. Kalau IUD ya, itu efek sampingnya biasanya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Izin bertanya Pak mengenai Oke, IUD yang silakan. tadi itu. Oke, silakan. Berarti nanti selama pemakaian itu kita menstruasinya itu nggak bisa keluar ya Pak ya? Karena Tetap tertutup keluar, gitu ya. tapi lebih banyak dia. Lebih banyak tembus gitu kalau bahasa ceweknya. Darahnya lebih banyak keluar dia. Berarti dari dalam ovarium itu bisa keluar ke rahim, tapi dari rahim Tetap nggak bisa ke ovarium gitu ya? sama kayak mens biasa, tapi lebih banyak aja dia. Kan Nggak, mens nih, maksudnya alatnya lebih banyak keluar tadi darah. itu Ya, kan lebih lama biasanya sembuh mensnya gitu. Itu efek sampingnya IUD biasanya. Tapi IUD itu maksimal digunakan paling bagus hanya sampai 6 bulan aja ya. Setelah 6 bulan biasanya diganti lagi. Jadi nggak bisa selamanya dipasang, selama 6 bulan aja. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain? Biasanya siklus menstruasinya lebih banyak dan lebih panjang itu gejalanya dia. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan mengenai keluarga berencana lagi? Oke. Izin bertanya, Mbak. Oke, silakan. Kan NIM 0 Ya, silakan. ini mengenai mengapa tadi dikatakan bahwa penggunaan pil KB itu lebih efektif ketimbang penggunaan injeksi. Biasanya kan Ya. Penggunaan injeksi itu atau KB suntik itu lebih menyerap gitu Bapak. Jadi saya masih bingung Oke, jadi kenapa dikatakan pil KB lebih efektif. Jadi kalau namanya yang disuntik itu kan harusnya memberikan reaksi cepat gitu kan. Kalau kalian nanti belajar namanya mungkin di farmakologi toksikologi itu namanya adanya injeksi atau oral. Nah, kalau yang namanya injeksi itu kan khasiatnya cepat biasanya. Cepat khasiatnya. Nah, permasalahannya adalah ketika setiap orang kan memiliki fisiologis tubuh yang berbeda nih. Baik jumlah hormonnya atau kandungan hormonnya. Jadi permasalahannya adalah ketika disuntik beberapa orang, dia hormonnya bisa untuk nggak hamil, nah, tetapi ketika dalam jangka waktu 1 bulan, hormon kan berubah deh nih. Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan efek dari injeksi KB itu maksudnya nggak efektif dia, jadilah hamil. Nah beda dengan pil KB dia diminum setiap hari dia. Jadi hari ini ya minum, nggak apa-apa, hormonnya stabil. Kemudian hari kedua minum. Jadi kalau minum setiap hari itu kan lebih stabil ya, ketimbang injeksi 1 kali dia. Jadi ketika hari ke-8 mungkin tiba-tiba hormonnya nggak stabil. Nah, efektivitas injeksinya berkurang, nah hamil jadinya. Ketimbang harus minum kalau pil KB kan setiap hari nih rutin minumnya satu, jadi teratur dosisnya. Kalau injeksi kan hanya 1 kali suntik, tapi kita nggak tahu nih efektivitasnya setelah 30 hari atau setelah 20 hari. Itu yang jadi berubah. Setiap orang itu berbeda efektivitasnya. Sampai sana paham? Paham, Bapak. Atau lebih simpel gini, kalian belajar ngepull dari jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian ada temannya belajar 1 jam selama 1 minggu. Jadi hari Senin dia belajar seminggu, hari Selasa dia belajar 1 jam. Nah, mana lebih bagus efektivitasnya? Pasti kan yang terus belajar kan ketimbang belajar ngepull. Nah, itu sama kayak perbedaan antara injeksi sama minum obat. Yang tadi saya bilang tentang KB tadi. Pesannya paham ya?
Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Selamat pagi, Pak. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Jadi, Pak, kan banyak ibu-ibu yang misalnya kalau sudah selesai melahirkan anak kedua atau ketiga tuh mensterilkan rahim. Nah, maksudnya mensterilkan rahim itu apa ya, Pak? Biasanya kalau mensterilkan rahim itu, jadi kan kalau ada kan ada dinding rahim nih. Nah, kalau sebelum hamil itu kan dia menempel nih. Menempel kan spermanya. Kalau disterilkan itu dia nggak bisa nempel lagi spermanya. Itu kasarnya seperti itu. Jadi ketika melakukan hubungan itu dia biasanya sperma nggak akan nempel lagi karena udah steril ya. Jadi misalnya gini, untuk sperma untuk nempel ke dinding rahim kan kalau pembuahan kan adanya ovum dan sperma. Nah sperma itu harus nempel dinding rahim. Nah disterilkan itu artinya dinding rahim disterilkan, jadi sperma nggak bisa nempel ke sana. Nah setelah kalau sperma nggak nempel nggak hamil, nah itu jadinya itu maksud bahasanya. Paham kan? Oh ya Pak, paham. Terima kasih Pak. Jadi kalau udah steril dia udah nggak bisa hamil lagi gitu. Oke, paham ya? Jadi nggak usah pakai PKB lagi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, cukup? Oke, kalau gitu saya lanjut ya ke penggunaan obat secara benar. Tadi mungkin sudah sekilas saya informasikan ya. Penggunaan obat secara benar itu biasanya kalian hanya memberikan informasi kepada pasien. Kalau misalnya di lapangan itu biasanya fokusnya dosisnya pertama, Bu diminumnya 3 kali 1, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Kemudian ini dibelumnya setelah makan. Sebenarnya banyak sih kriteria untuk penggunaan obat secara benar, detail, tapi ketika di lapangan kalian nggak bisa menjelaskan semuanya. Karena kadang-kadang kan pasien itu atau nggak masyarakat itu ketika mendapatkan obat, dia ingin cepat satu kan. Nggak usah bertele-tele. Jadi kalian kasih tahu yang info-info yang penting. Satu, penggunaan obat dosis, cara pemakaian. Kemudian bila terjadi reaksi efek samping obat atau enggak, tiba-tiba kalau ibu minum nggak mual-mual, obatnya di stop Bu ya. Cari kembali ke klinik yang bersangkutan. Itu 3 yang perlu kalian perhatikan. Karena ketika kalian minum, beda dengan dia diperiksa dokter bisa sampai 30 menit, 20 menit. Tapi ketika dia menyerahkan resep, nah kalian hanya bisa punya waktu biasanya 5 menit. 5 menit saja biasanya. Lebih dari 5 menit itu biasanya pasien akan bosan ya. Kecuali kalian pintar menarik hati pasien. Biasanya kalau pintar ngobrol gitu, ya bisa kalian sisipkan tentang, tapi resikonya yaitu pasien di belakang numpuk biasanya. Oke, itu penggunaan obat secara benar. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Sekarang lari ke promosi kesehatan. Nah, tadi sudah saya jelaskan sekilas ya mengenai promosi kesehatan. Itu biasanya lebih lari ke leaflet atau enggak brosur mengenai tentang obat. Contoh tadi saya jelaskan ya, dagus ibu dapat gunakan simpan buang. Jadi dalam promosi kesehatan ini di mana sih kita mendapatkan obat? Nah, kalau obat biasanya itu hanya bisa dijual di apotek atau toko obat. Nah, pernah nggak kalian lihat di supermarket ada nggak yang jual obat di sana? Boleh nggak saya beli obat di misalnya itu Maret? Oke, boleh nggak saya beli obat di sana? Kok boleh sih dia jualan di sana? Nah, seperti itu. Sedangkan setahu saya yang boleh jualan obat itu cuma apotek sama toko obat. Kok boleh sih supermarket jualan obat? Nah, ada yang tahu nggak?
Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang bisa? Boleh nggak di Alfamart, Indomaret? Kan sering banyak di Indomaret misalnya Alfamart tuh. Lihat di rak rokok tuh biasanya sampingnya ada orang jual obat, vitamin dan sebagainya. Boleh nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Obat yang dijual di supermarket itu merupakan obat bebas, Bapak, yang bisa dibeli tanpa resep dokter dan bisa digunakan tanpa resep juga seperti vitamin, obat panas, seperti itu, Pak. Seperti apa namanya tuh balsam kayak gitu yang bisa tanpa pengawasan dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ada penyimak pendapat yang berbeda mungkin tentang promosi kesehatan? Ada punya pendapat yang berbeda tentang promosi kesehatan? Ayo, boleh nggak Indomaret, Alfamart, misalnya di mana Tiara Dewata, kalian sering belanja mungkin, karena ada kalian obat batuk, boleh nggak dia jualan obat? Boleh nggak? Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo. Mohon maaf, Bapak. Ya. Apakah pertanyaannya bisa diulang, Pak? Karena tadi suaranya putus-putus, Pak. Oke. Jadi, mengulang. Tadi kan teman sudah ada yang jawab. Ada punya pendapat berbeda nggak? Ada punya pendapat berbeda nggak? Oke, saya bahas saja ya. Takutnya waktunya habis. Promosi kesehatan. Tadi kan saya jelaskan, boleh nggak di Alfamart, nomor itu dapat obat. Jadi gini, swalayan boleh menjual obat bebas, ya, warna logo hijau sama biru. Itu dengan persyaratan satu ya, dia harus punya asisten apoteker. Jadi istilah gini, kalau apotek kan itu toko obat. Apotek itu kan dipegang oleh apoteker, sedangkan toko obat itu boleh dipegang oleh asisten apoteker. Nah, yang namanya swalayan itu kan dia menjual apapun itu. Nah, ketika dia memasukkan obat dalam penjualannya, dia harus punya asisten, ya, izin asisten. Dan bolehlah dia jual obat. Nah, sampai sana paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Bapak. Paham, Pak. Sekarang apa yang dimaksud dengan quackery yang paling terakhir nih? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan quackery? Ayo, apa yang dimaksud dengan quackery? Bisa nggak jawab apa yang dimaksud dengan quackery? Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Quackery itu praktik atau pengakuan tak jujur seseorang bahwa ia memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus dalam suatu bidang tertentu, terutama bidang kesehatan atau kedokteran. Oke. Ada punya pendapat berbeda nggak? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Quackery adalah seseorang yang melakukan penyalahgunaan kemampuan dan pengalaman dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit atau efek samping yang dihasilkan oleh pengobatan yang ditawarkannya. Oke. Jadi ini kalau dibilang ini kan artinya tentang penyalahgunaan kan. Jadi gini. Pernah kan kalian nonton TV nih? Lihat iklan obat pernah nggak?
Pernah nggak lihat iklan obat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, dalam iklan obat itu kan pernah nggak kalian lihat untuk saat ini dokter yang mengiklankan? Tidak, Pak. Nah, itu nggak dibuat. Nggak Nah, betul. jadi gini, kalau namanya Quaker itu kan supaya persepsi masyarakat itu dengan atau nggak biar meyakinkan bahwa dengan misalnya contoh saya kasih contoh yang lain, nanti saya padding ya. Kalau kalian bekerja di apotek misalnya, atau nggak kalian pasien nih, dijelasin obat nih, dia makainya jas putih. Kemudian ada yang nggak pakai jas, pakai pakaian kaos oblong lah. Mana kalian lebih percayai? Yang pakai jas putih apa cuma pakai kaos oblong? Kalau ada yang memberikan informasi obat. Yang pakai jas putih. Yang pakai jas putih. Jas putih, Pak. Itu namanya kriteria. Memberikan suatu persepsi atau nggak meyakinkan masyarakat bahwa dengan tampilan saja dia bisa apapun informasi yang diberikan itu tepat. Itu namanya quackery. Sampai sana paham penjelasannya sekilas? Jadi memberikan suatu persepsi ke masyarakat bahwa informasi yang diterima dari seseorang dengan suatu tampilan yang wah atau meyakinkan itu akan memberikan suatu peningkatan keyakinan bahwa informasi yang didapat itu sudah benar. Nah, sampai sana paham? Paham maksud saya kan? Jadi kalau ada iklan-iklan, biasanya kalau iklan-iklan tentang kesehatan masyarakat itu dia yang khusus untuk bukan promosi obat ya, tapi lebih banyak ke pencegahan. Kalau udah pakai jas putih, masyarakat tuh pasti akan lebih mau dia menuruti ketimbang nggak pakai jas. Nah tadi kasus yang tadi itu kalau misalnya iklan obat itu kan promosi obat, jadi sekarang sudah dilarangnya sama pemerintah bahwa yang kalau ada iklan obat aktornya adalah dokter itu dilarang, tidak dibolehkan. Karena kan bisa memberikan persepsi di masyarakat bahwa obat yang diberikan diiklankan itu sangat mujarab. Nah, seperti itu. Nah, untuk di aktivitas farmasis dalam kesehatan masyarakat, untuk pencegahan preventif, biasanya kalau dalam iklan-iklan di pemerintah, untuk pencegahan itu pasti harus pakai jas putih dia, agar meyakinkan masyarakat. Sampai sana paham ya? Kesimpulannya. Paham, Bapak. Paham ya? Jadi kalau kalian kerja di apotek, ingin melakukan suatu pelayanan, alangkah baik kalian pakai jas putih. Masyarakatnya lebih percaya dia, lebih segan dia. Biasanya, iya, gitu biasanya. Ketimbang kalian pakai kaos oblong, biasa. Tapi kalau saya pakai jas putih, pasti kalian dianggap sudah expert di bidangnya. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Mengenai 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ada pertanyaan lain nggak? Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Oke. Oke, tadi udah ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai kesehatan masyarakat. Ternyata informasi obat ini tidak hanya masyarakat, PX ini pasien ya. Maksud saya PX ini pasien. Jadi tidak hanya pasien yang menerima informasi obat, tetapi juga tenaga kesehatan. Jadi kalau ada tenaga kesehatan yang menanyakan tentang obat, biasanya akan lari ke farmasis biasanya dia. Dia nanya ini tentang obat ini, misalnya perawat atau bidan. Pak, saya dapat injeksi seperti ini. Ini cara ngelarutin obatnya bagaimana ya? Apakah langsung disuntikan atau dilarutkan dalam NaCl? Nah, contoh tenaga kesehatan yang nanya ke farmasis. Kalau pasien mungkin udah kalian pernah lihat sehari-hari, menanyakan dosis obat, cara pemakaian, seperti itu. Nah, informasi obat yang diberikan itu dapat berupa leaflet. Tahu kan leaflet sama brosur? Yang misalnya yang ada di apotek-apotek ya. Kalau leaflet itu biasanya dalam bentuk buku ya.
yang isi dilipat itu, kalau brosur itu dalam bentuk spanduk biasanya. Itu bedanya leaflet sama brosur. Lagi sekali saya ulang, kalau leaflet itu biasanya dalam bentuk buku saku ya, tapi hanya kertas yang dilipat. Sedangkan brosur itu kayak banner dia. Oke, sampai sana ada pertanyaan atau informasi langsung? Tanya langsung ke farmasisnya. Jadi yang nanya informasi obat itu bukan pasien saja, tapi juga tenaga kesehatan. Tadi saya bilang contohnya satu, misalnya injeksi. Ini cara pakai injeksinya bagaimana? Apa perlu nggak dilarut dalam air HCl atau langsung saya suntikan? Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Ada pertanyaan? Bisa ya semuanya? Bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, kita fokusnya ke promkas farmasi sekarang. Ini kalian lihat di sini. Ada nama istilahnya pharmaceutical care, ada namanya patient oriented, ada namanya pharmacy service. Nah, kira-kira dari 3 makna ini, yang pertama mungkin saya jelaskan, pharmaceutical care. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan pharmaceutical care? Ada yang tahu nggak? Menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Ada yang tahu nggak apa itu pharmaceutical care? Izin Oke, menjawab, silakan. Pak. Silakan. Perkenalkan, saya Niko Mangtonantari, NIM 053. Itu artinya Ya. sebuah filosofi dan cara kerja untuk profesional dalam rantai pengobatan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kebaikan dan keamanan penggunaan obat untuk hasil terapi yang terbaik. Oke, terima kasih ya atas masukannya. Jadi kalau kalian lihat, kalau kalian susah menghafal, ini aja kalian lihat kata terakhirnya, care. Care itu artinya kan perhatian ke pasien ya. Jadi ada perhatian nih. Nah, pharmaceutical care ini adalah bagaimana caranya kita itu memberikan suatu perhatian kepada pasien tentang obat-obatan agar pasien itu mendapatkan terapi yang tepat, atau enggak terapinya berhasil. Itu pharmaceutical care namanya. Nah, kemudian ada istilah namanya patient oriented. Kira-kira apa maksudnya nih patient oriented ini ya? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Patient oriented itu adalah manajemen pelayanan kefarmasian yang mengedepankan kualitas hidup pasien daripada sekedar memasarkan obat kepada pasien. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Jadi patient oriented itu, kalau kalian susah lagi menghafalnya, ingatnya pasien. Pasien itu kan pasien kita sendiri. Oriented itu adalah lebih fokusnya ke pasien. Ada nama juga istilahnya product oriented. Artinya fokus ke produknya. Jadi farmasi itu ada 2 nanti cabangnya, ada yang pasien oriented, ada yang fokus produk oriented. Kalau produk oriented itu yang di pabrik atau industri dia, fokus ke pengerjaan obatnya aja. Kalau pasien oriented itu lebih fokus ke klinisnya dia. Gimana caranya kita berfokus ke pasiennya agar pasien itu sembuh. Biasanya kalau pharmaceutical care ini kan care nih perhatian ke pasien, fokusnya adalah pasien oriented. Nah, kalau pharmacy service itulah cara kalian memberikan pelaksanaan dari pharmaceutical care. Jadi nah, kalau di Indonesia kan ini kan pelayanan kefarmasian. Nah, cara untuk memperoleh suatu pharmaceutical care atau pasien oriented adalah dengan menggunakan pharmacy service. Nah, nanti mungkin dijelaskan pelayanan farmasian itu kan ada 2 nih. Ada yang manajemen, ada yang klinis. Nah, setiap pelayanan kefarmasian instansi, misalnya di rumah sakit, apotek, puskesmas, itu pasti berbeda dia pelayanan kefarmasiannya. Seperti itu. Nanti mungkin kalau di manajemen farmasi ya saya lupa, atau kan nanti di GPP akan dijelaskan lebih detail lagi ya mengenai farmasi service. Mungkin sama Bu Rai ya, mungkin saya lupa. Nanti atau Bu Dewayu. Jadi nanti kalau kalian baca di peraturan itu, farmasi service itu berbeda ya. Di apotek beda dengan farmasi service di rumah sakit. Farmasi service di rumah sakit berbeda dengan yang di puskesmas. Nah, seperti itu. Nah, salah satu perbedaannya itu misalnya simpelnya gampang.
Kalau rumah sakit misalnya, dia ada PCT. PCT itu artinya farmasis berkunjung ke bangsal-bangsal pasien atau ke ruang rawat inap pasien. Nah, kalau apotek kan nggak ada ruang rawat inap tuh, berarti nggak ada PCT dia. Seperti itu. Tapi kalau di apotek ada namanya home pharmacy care. Home pharmacy care itu artinya farmasisnya berkunjung ke rumah-rumah pasien. Nah, tetapi ketika di lapangan nanti mungkin tidak semua dilaksanakan farmasi servisnya. Hanya beberapa saja yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan apoteknya ataupun rumah sakitnya. Ya, itu gambaran mengenai ini 3 hal ini. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, tadi saya jelaskan kan, kalau pharmaceutical itu ingat, care ke pasiennya. Kemudian ini kalian perhatikan itu adalah satu ya, kebutuhan pasiennya. Kebutuhan pasien ini dalam artian kayak gini. Kalau misalnya saya butuhnya cara penggunaan obatnya seperti apa, kalian jelaskan. Nah, kalau komitmen kepada pasien itu biasanya kita menekankan dengan kepatuhan minum obat pasiennya. Contohnya gini, di sini kalau kalian disuruh minum obat antibiotik misalnya selama 15 hari, habis nggak kalian minumnya? Habis nggak? Ada yang nggak habis nggak minumnya? Semua habis nih minumnya atau ada yang nggak habis minumnya? Nggak apa-apa, saya cuma bertanya saja, nggak ngetes ini. Untuk antibiotik harus habis Pak obatnya. Kalau kalian minumnya sendiri habis nggak? Ketika kalian sakit minum antibiotik habis nggak minumnya? Saya habis Pak. Saya habis, Pak. Habis. Habis, Pak. Habis. Ada yang nggak habis nggak? Banyak kan pasti. Nah, jadi kalau komitmen kepada pasien itu maksudnya agar pasien itu wajib minum obat yang harus sampai habis. Contohnya antibiotik. Kemudian obat-obat penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, yang harus minum obat seumur hidup. Ini yang kalian tekankan di sini. Jadi pasien itu tugas kita adalah gimana caranya agar kita tuh care ke pasien dan obat yang diberikan tuh diminum sesuai dengan aturan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya PIO, pelayanan informasi obat, namanya konseling. Kira-kira apa sih perbedaan antara PIO sama konseling? Ada yang tahu nggak? Apa sih perbedaannya antara PIO sama konseling? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak di mana perbedaannya antara PIO sama konseling? Oke, silakan. Kalau PIO itu pelayanan informasi obat. Kalau konseling itu tentang aturan pakainya itu, Pak. Oke, saya balik lagi. Apa perbedaan pelayanan informasi obat dengan konseling? Izin memberikan pendapat, Bapak. Oke, silakan. Jawab, Pak. Silakan. Kalau konseling itu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat, sedangkan PIO itu penyediaan pemberian informasi obat. Oke, saya simpan ya. Ada punya pendapat berbeda nggak? Ada punya pendapat Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Kalau PIO itu bisa kasih informasi ke siapa saja, bisa juga ke sesama profesi kesehatan. Tetapi kalau konseling itu lebih ke komunikasi dua arah antara pasien dan yang memberikan konseling. Itu, Pak. Terima kasih. Simpan ya. Oke, jadi gini. Apa sih perbedaan PIO dan konselingnya? Nah, jadi gini. Biasanya kalau ini saya konteksnya di pasien ya. Nah, kalau PIO biasanya kalau ada pasien datang ke kalian ya, kan nanya ini. Karena dapat resep nih dari pasiennya itu. Pak, Ibu, ini obatnya diminumnya 3 kali 1 ya. Itu PIO. Pasien nggak bertanya dia.
tapi kalian inisiatif memberikan informasi obat ke pasiennya. Beda hal dengan konseling. Konseling itu biasanya pasiennya datang ke kalian menanyakan, Pak, Ibu, ini obat apa ya? Baru kalian jawab. Sampai di sana ada gambaran nggak bedanya PIU sama konseling? Atau saya ulang lagi sekali? Okay. Ada, Bapak. Ada ya. Jadi PIU itu ingat, kalian langsung memberikan. Jadi gini, pasien datang, bawa resep. Pasien itu nggak minta informasi, tapi kalian memberikan informasi langsung ke pasiennya. Pak, Ibu, kalau obat yang ini diminum 3 kali 1, obat yang nomor 2 diminumnya 2 kali 1. Itu PIU namanya. Pasien nggak minta. Kalau konseling, pasien datang ke kalian, nanyain, Bapak, Ibu, ini obatnya, cara minumnya bagaimana sih? Ini obat apa sih? Nah, baru kalian jawab sesuai dengan pertanyaan dari pasiennya. Ingat, nanti ditanya nih, biasanya kalau skripsi itu paling sering ditanya nih. Kadang mahasiswanya nggak tahu nih bedanya PIU sama konseling itu di mana. Saya jawab beberapa kali punya anak bimbingan, saya tanya nih, ini konseling apa PIU? Jadi rata-rata orang tuh menganggap PIU sama konseling itu sama, padahal berbeda. Oke, diingat ya, jangan sampai lupa ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Oh, tadi satu, PIU itu bukan hanya untuk ke pasien, tapi juga untuk ke tenaga kesehatan ya. Nah, PIU itu juga bisa dalam bentuk leaflet bisa. Tadi saya jelaskan di sini ya. Nah, ini dalam bentuk leaflet bisa, brosur bisa, atau informasi langsung. Biasanya di tenaga kesehatan ataupun di pasien. Nah, ada pertanyaan nggak? Paham ya semuanya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tadi kan nih konseling PIU. Sebenarnya satu ya. Kita tuh kenapa sih memberikan konseling PIU nih? Sebenarnya untuk prosesnya itulah untuk meningkatkan pengetahuan pasiennya. Ini ya, pengetahuan pasiennya. Nah, ketika pengetahuan pasiennya paham mengenai penggunaan obat, tujuan utamanya adalah goalnya adalah sembuh pasiennya itu ya. Itu aja sebenarnya intinya. Jadi ketika pasien sembuh, ya udah. Terapi yang kita berikan oleh tenaga kesehatan lainnya itu berhasil ya. Jadi goal dari semua pelayanan kesehatan adalah pasien sembuh. Itu pasien sembuh itu aja intinya. Nah, di sini saya jelaskan di sini. Nanti dalam konseling PIU itu ada namanya pelayanan resep sama swamedikasi. Nah, swamedikasi ini nanti lebih detailnya ada di mata kuliah yang berbeda ya, sama Bu Winta mungkin. Nah, swamedikasi ini kalau pelayanan resep kan kalian udah tahu nih, artinya pasien menyerahkan resep. Kalau swamedikasi ini artinya pasien membeli obat sendiri. Nah, untuk obat-obatan sendiri itu yang boleh dijual belikan secara bebas adalah hanya obat golongan hijau, biru, vitamin. Antibiotik boleh nggak dijual secara bebas? Boleh nggak dalam swamedikasi antibiotik dia? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Boleh, asalkan itu termasuk OA, Pak. Obat wajib apotek. Oke, obat wajib apotek. Mungkin ada yang pernah dengar ya di sini semuanya pernah nggak ada yang belum paham, ada nggak yang nggak paham tentang OA atau belum pernah dengar, tumben dengar sekarang tentang OA, obat wajib apotek? Banyak ya. OA itu adalah obat wajib apotek, ya logonya kamera. Itu hanya boleh diserahkan oleh apoteker. Itu ada listnya. Biasanya kalau golongan antibiotik yang dimasuk OA itu golongan salep kulit biasanya. Kayak gentamicin salep. Nah, kadang jumlahnya terbatas ya, beberapa obat. Nggak semua. Misalnya gini, obat-obat golongan metoclopramid itu nggak bisa satu ppl lu sih 10 kan, nggak bisa 10 dikasih, cuma bisa dapat 7 aja. Itu ada listnya dia dalam peraturan perundang-undangan.
Nah, jadi dalam somedikasi itu adalah pengobatan sendiri pasien. Jadi pasien memilih obatnya sendiri untuk pengobatannya. Biasanya untuk penyakit-penyakit ringan. Seperti demam, batuk, flu dia. Nah, kalau antibiotik oral, artinya antibiotik yang diminum, ya, itu biasanya wajib resep dokter. Tapi ketika di lapangan, berbeda lagi dia. Kalau kalian lihat di lapangan, pasti akan berbeda dengan teori. Di lapangan kalian misalnya beli antibiotik gitu. Ya udah kalian jual aja biasanya. Dapat kalian antibiotik kok. Sebenarnya udah melanggar peraturan sebenarnya. Nah, tapi itu di lapangan dan nanti mungkin kalau kalian kerja, ya itu tergantung kaliannya. Mau kalian kasih ke pasien antibiotik terserah kalian ya. Itu tapi dari segi aturan salah kalau memberikan antibiotik tanpa resep dokter. Sampai sana ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Dari saya tidak, Pak. Tidak ada ya. Ingat, pelayan resep itu dapat resep dari dokter. Sedangkan swamedikasi, pasien memberikan pengobatan sendiri, tapi harus kalian dampingi dia. Maksudnya ada yang memberikan solusi dia. Biasanya petugas ke farmasinya yang memberikan solusi. Oke. Nah, ini biasanya tentang pelayanan resep ya. Ingat ketika pelayanan resep, ini yang harus kalian 3 hal ini. Jadi apa yang telah dokter katakan tentang obat Anda. Kadang kan dokter bilangnya A. Wah, kalian jangan bilangnya B. Jadi biar pasiennya nggak bingung biasanya. Kemudian ketiga, apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini. Misalnya gini, kalian bilang, oh ini kalau minum obat ini pasti sembuh Pak. Nanti nggak usah minum obat hipertensi. Jangan, bilang kayak gitu. Tetap tanyakan ke dokternya. Jadi kalian nggak PHP jadinya pemberi harapan palsu. Jadi biar kalian tuh sinkron antara apa yang dijelaskan oleh dokter ke kalian. Ini biasanya kok pelayanan resep ya. Kemudian bagaimana penjelasan dokter tentang cara minum obat ini. Nah, kadang kalau misalnya salep kulit misalnya, signanya UE. Kalau belajar farmaseutika itu biasanya kan untuk pemakaian luar. Itu nggak diinfokan berapa kali sih sehari. Kalian tanya dokter ke pasiennya dulu, Bapak Ibu kalau pakai salep ini, dokternya ngasih tahu berapa kali Bu sehari. Kalau pasiennya bilang, oh nggak ada, diinfokan ke dokternya, baru kalian ngasih infonya bahwa kalau misalnya tidak ada signal pemakaian salep kulit atau cuma UE aja misalnya, itu dioleskan sehari 2 kali. Sampai sana paham? Ini fungsinya untuk menyelaraskan apa yang diberikan dokter, harus selaras dengan apa yang nanti kalian bilang ke pasien. Kalau berbeda, pasiennya bingung. Takutnya ketika pasien bingung, pasiennya nggak mau minum obat dia. Sampai sana paham ya mengenai konseling ini? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kemudian ini, ya tadi sudah dijelaskan sekelas swamedikasi. Hanya penyakit ringan dan umum saja. Contohnya flu, batuk, demam. Oke, ini sudah ada aturan hukumnya swamedikasi ya. Pasien boleh membeli obat sendiri sesuai dengan Permenkes tahun 93. Tapi ingat, petugas farmasi tetap memberikan informasi obat yang objektif dan rasional. Nah, biasanya kalau pasien yang swamedikasi ini membeli swamedikasi ketimbang pelayanan resep adalah satu alasannya masalah biaya. Kalau swamedikasi pembiayaannya pasti lebih murah ketimbang pelayanan resep. Karena kalau pelayanan resep itu kan biasanya ada biaya dokter, sedangkan kalau swamedikasi hanya untuk biaya obat saja. Nah, dalam swamedikasi nanti ini yang kalian utamakan ya. Ada pengetahuan. Tadinya ini obatnya isinya ini, tapi biasanya kalau ketika di lapangan yang paling sering ini aja sih, misalnya indikasi, dosis, efek samping 3 ini. Tapi sebenarnya harus ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, tapi ketika lapangan pasti rata-rata yang kalian lihat nanti pasti 1, 2, 3 ini. Jadi sudah saya jelaskan sekilas ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Dari saya tidak ada, Pak. Tidak ya? Oke. Kalau gitu pertemuan hari ini saya akhiri ya.
Saya ulang lagi sekali, ada pertanyaan? Cukup? Dari saya cukup, Pak. Dari saya tidak, Pak. Cukup ya? Oke, kalau gitu pertemuan hari ini saya akhiri ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Selamat Terima pagi, kasih. Bapak.